Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadewa Wahyu Prasaja. Nomor NIM 23 garis miring 523 garis miring SP garis miring 23845. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pada Sains Data Geospasial 5, yaitu sini yang berjudul Instance Segmentation. Nah, di sini Instance Segmentation merupakan salah satu metode dalam computer vision yang menggabungkan konsep object detection dengan semantic segmentation. Metode ini tidak hanya berfungsi untuk mengklasifikasikan setiap pixel dalam citra ke dalam kelas tertentu, tapi juga mampu memisahkan objek-objek yang berasal dari kelas yang sama secara individual. Dikutip dari Wicaksono dan Susanto tahun 2021. Dengan demikian, instance segmentation memungkinkan identifikasi objek yang lebih detail serta memisahkan suatu bangunan dari bangunan lainnya meskipun keduanya memiliki kelas yang sama. Metode ini digunakan untuk melakukan pemetaan, penghitungan jumlah objek, dan analisis distribusi spasial. Nah, di sini dapat kita lihat untuk pengolahan wilayah yang pertama, pada dasarnya instance segmentation ini membutuhkan dua data, yaitu shapefile dan juga data raster. Nah, untuk kualitas data sendiri itu sebenarnya tergantung dari hasil proses foto udara. Di sini dapat kita lihat bahwa kualitas foto udaranya di sini sangat buruk. Itu juga dengan hasil interpretasi yang dilakukan dengan manual. Di sini kita lihat bahwa atap tidak sepenuhnya tercover atau tidak sesuai dengan bangunan dari foto udara yang ada. Nah, di sini pada dasarnya ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan pengolahan instant segmentation. Nah, di sini yang pertama yaitu menambahkan data set file dan raster pada ArcGIS Pro. Kemudian kita melakukan pengisian field class dengan nilai 1. Kemudian pembuatan data training dengan tool export data training seperti sebelumnya, maka dia akan menghasilkan data seperti ini. Nah, data ini nanti akan digunakan untuk melakukan training model menggunakan deep learning pada ArcGIS Pro. Data ini kita olah secara berkala atau menggunakan epoch pengulangan tergantung sesuai spesifikasi laptop. Nah, data ini nanti apabila sudah selesai dilakukan, maka dia akan menghasilkan sebuah file model metrik di sini. Nah, di sini model metrik ini menunjukkan seberapa bagus data training yang kita masukkan ke dalam ArcGIS Pro sebelumnya. Di sini kita lihat menggunakan metode MaxRCNN pada eh, pengolahan utamanya, kemudian backbone-nya menggunakan ResNet 60. Di sini learning rate-nya berbentuk slice dengan nilai 3,638E. Ini menunjukkan nilai yang kurang bagus, kemudian ada precision score-nya di sini menunjukkan 0,32. Nah, untuk nilai 0,32 ini banyak faktor yang ditentukan. Jadi kita lihat pada gambar sini, data training dan validation sini tidak saling bersinambungan satu sama lain, karena di sini kita dapat melihat pada gambarnya ground truth dengan prediction di sini pada ground truth atau datatifnya dia seperti ini, kemudian pada prediction atau pembacaan pada deep learning dia akan menampilkan seperti ini. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara data sebelah kiri dengan prediction yang dilakukan oleh deep learning atau pembacaan yang dilakukan oleh deep learning menggunakan shapefile dan data raster sebelumnya terlihat sangat berbeda sekali. Maka sini terlihat untuk presisinya dengan nilai 0,3. Nah, untuk memperbaiki atau solusi pada pengolahan data
tren menggunakan deep learning ini pada dasarnya dengan memperbaiki data mentah atau data yang akan diolah sebaik mungkin. Misal pada data bangunan di sini. Di sini dapat kita lihat ini merupakan dua jenis bangunan yang berbeda, namun dia didetek dengan menggunakan satu dan terlalu over dari wilayah bangunannya ini menyebabkan nanti pada data train dia tidak dapat membaca dengan sempurna. Nah, seperti pada bangunan ini juga, ini terlihat ada dua jenis bangunan yang berbeda, seharusnya seperti ini, namun dia dibagi menjadi dua dalam bentuk horizontal. Nah, itu dapat menyebabkan kualitas data atau presisi yang dihasilkan menjadi jelek. Kemudian pada data hasil foto udara ini menggunakan wahana udara tergantung dari jenis drone yang kita gunakan. Di sini apabila untuk data ini mungkin tidak ada penyesuaian dari GCP dan ICP-nya, makanya dia terjadi distorsi atau tampilan miring pada data foto udaranya. Pada data yang seperti ini akan menghasilkan data training yang jelek sehingga apabila kita melakukan eh, pengolahan dengan menggunakan instant segmentation, dia tidak dapat membaca dengan baik. Nah, kemudian bila kita sudah melakukan training deep learning model, kemudian ada melakukan deteksi objek menggunakan deep learning. Nah, pada tampilan ini, nah pada detect objek using deep learning ini di sini terlihat untuk menggunakan library. Di sini dia melatih data deep learning model dengan menggunakan data raster dan data polygon dengan menggunakan kelas tertentu yang diolah. Sebelum kita mulai ini kita harus menambahkan data kelas dulu. Nah, nanti apabila kita sudah melakukan detect, maka dia menghasilkan data seperti ini. Nah, dilihat sini pada detect-nya tidak sempurna, masih ada atap-atap bangunan atau satu bangunan yang tidak terdetek dengan baik di sini karena seperti yang kita ketahui pada data awalnya digitasi manual dan juga data foto foto udaranya memang tidak sebaik itu. Nah, data deteksi tadi kemudian kita lakukan perhitungan menggunakan akurasi. Compute akurasi ini digunakan untuk memperhitungkan atau mengevaluasi nilai dari detek objek yang kita lakukan menggunakan deep learning. Di sini evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil deteksi model dengan data acuan atau ground truth yang telah diketahui kebenarannya. Dikutip dari Ronne Berger dan kawan-kawan pada tahun 2015. Dengan demikian, komputer akurasi tidak hanya memberikan gambaran mengenai hasil pelatihan model, tetapi juga mengukur sejauh mana model mampu bekerja secara efektif pada data yang diuji. Nah, kemudian pada data yang diolah di sini, nah, setelah kita melakukan compute operasi, maka dia akan menghasilkan nilai seperti ini. Di sini ada beberapa parameter yang ditampilkan seperti IOU, Precision, Recall, Advanced Score, AP, True Positif, False Positif, dan False Negatif. Nah, di sini saya jelaskan precision digunakan untuk menunjukkan proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi positif yang dihasilkan model. Nilai precision yang tinggi menandakan bahwa kesalahan deteksi atau false positif sangat rendah. Kutip dari Khalifa et al. Tahun 2021. Sini ada nilai rekal yang menggambarkan kemampuan model dalam menemukan seluruh objek yang ada pada data ground truth. Nilai rekal yang tinggi berarti model tidak banyak melewatkan objek atau dengan kata lain memiliki false negatif yang kecil. Advanced score kemudian digunakan sebagai ukuran gabungan dengan menghitung rata-rata antara precision dan recall sehingga dapat menggambarkan keseimbangan. Di sini menunjukkan nilai dari precisionnya satu, recallnya satu, dan maka di rata-rata dia akan mengambil satu.
Di sini untuk melakukan detect object sebenarnya sudah bagus, namun pada dasarnya nilai akurasi yang jelek itu didasarkan pada ini tadi dasar dari save file dan datatif, sehingga model training yang dilakukan itu tidak akurat. Untuk detect objeknya pada dasarnya dia sudah bagus karena mengikuti dari tren deep learning model yang kita lakukan sama. Nah, di sini dapat kita lihat, kemudian ada nilai dari confidence di sini. Ini menunjukkan perluasan dari tiap poligon. Sini yang mewakili pada data bangunan sebelumnya. Di sini menunjukkan nilai 90 atau mendekati 100. Ini menunjukkan nilai yang bagus, namun proporsionalnya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kelasnya di sini hanya satu karena kita menggunakan kelas bangunan sebelumnya. Data kelas ini nanti digunakan sebagai acuan untuk pengolahan menggunakan deep learning model. Oke, mungkin sedikit tambahan ini pada hasil foto udaranya. Nah, data sebelum mengolah pada deep learning, pada dasarnya kita perlu melakukan export training model. Export training model nanti dia melampirkan nilai ini, image, label, dan status. Nah, data ini gunakan untuk melakukan train deep learning model. Semakin bagus kualitas data yang pada awal, maka akan semakin bagus pula train deep learning yang dilakukan. Jadi pada praktikum ini nilai eh, nilai modelnya di sini 0,3 itu disebabkan oleh data yang digunakan kualitasnya sangat-sangat buruk sehingga menampilkan data deteksi yang kurang bagus. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.